Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya Feptiani Zalifta Pertiwi, kemudian ada Sandra dan Apriani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan studi kasus kelompok 6. Bisa kita lihat sendiri soalnya, yaitu soal laboratorium auditing. Nah, diminta berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, Anda diminta untuk menuangkan ke dalam kertas kerja prosedur pemeriksaan. Kemudian penyelesaian kasusnya yaitu PT Robusta Pratama atau PT Ropra. Di sini ada Donald dan rekan, kantor akuntan publik, kertas kerja, formulir praperikatan, ada risiko perikatan dan lingkungan pengendalian. Karakteristik dan integritas. 1. Apakah auditor telah melakukan tanya jawab mengenai karakteristik atau integritas dari satu atau lebih anggota manajemen atau pemilik pengelola sehingga setiap representasi manajemen atau pemilik pengelola dapat dipercaya. Risiko perikatan tidak, lingkungan pengendalian tidak. Keseluruhan komitmen terhadap laporan keuangan yang akurat. 2. Apakah ada keraguan terhadap komitmen pemilik pengelola atas pelaporan keuangan yang dapat dipercaya. Risiko perikatan tidak, lingkungan pengendalian tidak. Komitmen untuk merancang dan memelihara suatu proses akuntansi dan sistem informasi yang dapat dipercaya. 3. Apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan mengenai komitmen dari manajemen untuk merancang dan memelihara suatu proses akuntansi dan sistem informasi yang dapat dipercaya atau pengawasan internal yang efektif. Risiko perikatan tidak, lingkungan pengendalian tidak. Di sini ada klien PT Ropra dibuat oleh Robert dan diperiksa oleh dan indeks schedule praperikatan audit tanggal 14 bulan 2 2016, tanggal 18 bulan 2 2016, periode audit tanggal 31 bulan 12 2015. Selanjutnya, saudara adalah auditor senior pada KAP Dolan dan rekan atau KAP DNK. Saat ini bertugas untuk mengaudit PT Robusta Pratama atau PT Ropra di Jakarta. Berbagai persyaratan administrasi untuk program audit telah saudara persiapkan. PT Robusta Pratama atau PT Ropra bergerak dalam produksi tekstil. Selanjutnya, pihak klien telah menyiapkan laporan keuangan internal perusahaan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ada neraca dan laporan laba rugi. Kemudian dari pemeriksaan laporan keuangan PT Robusta Pratama atau PT Ropra tahun 2015, saudara menemukan bukti sebagai berikut. 1. Dalam pemeriksaan fisik kas ditemukan bahwa perusahaan belum mencatat pembelian ATK kantor sebesar 2 juta. 2. Perusahaan belum mencatat penerimaan melalui transfer bank untuk pembayaran piutang sebesar 750 juta. 3. Penyesuaian untuk biaya dibayar di muka untuk pembayaran rekening listrik sebesar 35 juta. 4. Penyesuaian untuk kekurangan pencatatan beban penyusutan kendaraan sebesar 15 juta. 5. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka yang telah jatuh tempo dan diakui sebagai pendapatan sebesar 1.500.000.000 rupiah. 6. Penyesuaian untuk beban buruh harian yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan perusahaan sebesar 350 juta rupiah. 7. Perusahaan salah mencatat pengeluaran yang seharusnya untuk beban pemasaran tercatat sebagai persediaan, maka saudara melakukan jurnal balik yang seharusnya. Kesalahan pencatatan tersebut sebesar 350 juta rupiah. Pada saat diskusi terakhir dengan pihak internal perusahaan, manajemen mengakui semua penyesuaian saudara. Maka berdasarkan temuan tersebut, silakan saudara untuk melakukan 1. Menyusun kertas kerja pemeriksaan per akun dengan format yang sesuai khususnya untuk akun yang terkoreksi. 2. Membuat jurnal koreksi atas temuan dan rekapitulasinya. 3. Menyusun kertas kerja utama pemeriksaan. 4. Menyusun laporan keuangan hasil audit yang telah saudara lakukan, disertai yang sesuai menurut opini saudara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Sandra. Baiklah,
Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari soal di atas. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu kertas kerja pemeriksaan per akuntansi untuk akun yang terkoreksi. Sini ada PT Robusta Pratama atau PT Ropra per 31 kas per 31 Desember 2015. Ada saldo audit per 31 Desember 2015 besar 13 juta dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 itu sebesar 15 juta. Antara kedua saldo tersebut itu selisihnya 2 juta. Jadi selanjutnya kertas kerja pemeriksaan pada bank itu saldo audit per 31 Desember 2015 5.410 juta dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 itu sebesar 4.660 juta. Jadi selisih saldo kedua tersebut setelah dikoreksi audit sebesar 750 juta. Selanjutnya kertas kerja pemeriksaan biaya dibayar di muka per 31 Desember 2015. Saldo audit per 31 Desember 2015 itu sebesar 615 juta dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 sebesar 650 juta. Setelah koreksi audit, selisihnya itu sebesar 35 juta. Selanjutnya, kertas kerja pemeriksaan akumulasi penyusutan kendaraan per 31 Desember 2015. Saldo audit per 31 Desember 2015 itu sebesar 415 juta. Saldo verbuknya per 31 Desember 2015 sebesar 400 juta. Selisih antara kedua saldo tersebut setelah dikoreksi sebesar. Baik, selanjutnya kertas kerja pemeriksaan pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2015 itu saldo audit per 31-nya 4 miliar dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 5.500 juta rupiah. Selisih antara kedua saldo tersebut yaitu sebesar 1.500 juta rupiah. Dan selanjutnya kertas kerja pemeriksaan utang karyawan. Ini saldo auditnya sebesar 650 juta rupiah dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 itu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian selisih kedua saldo tersebut yaitu sebesar 350 juta rupiah. Oke, selanjutnya kertas kerja pemeriksaan persediaan per 31 Desember 2015. Saldo audit per 31 Desember 2015 itu sebesar 43.923 juta 500.000 rupiah dan saldo verbuk per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 44.273 juta rupiah. Kemudian selisih kedua saldo tersebut setelah koreksi audit itu sebesar 349.500.000 rupiah. Oke, terakhir ini jurnal koreksinya. Judul sudah tertulis nomor, nama akun, jumlah debit kreditnya. Untuk nomor 1 biaya ETK kantor itu di debit 2 juta, kemudian kas di kredit 2 juta rupiah,
Nomor 2 itu bank. Bank masuk ke debit 750 juta rupiah. Piutang usahanya masuk ke kredit 750 juta rupiah. Dan nomor 3 beban atau biaya listrik itu masuk di debit sebesar 35 juta rupiah. Biaya dibayar di muka itu masuk di kredit 35 juta rupiah. Dan nomor 4 itu biaya penyusutan kendaraan. Masuk di debit sebesar 15 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya di kredit 15 juta. Kemudian nomor 5, pendapatan diterima di muka itu sebesar 1.500.000.000 rupiah masuk di debit. Kemudian pendapatannya masuk ke kredit itu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kemudian nomor 6, beban atau biaya buruh harian itu sebesar 350 juta rupiah masuk di debit. Dan utang karyawannya masuk ke kredit sebesar 350 juta rupiah. Dan terakhir nomor 7, beban pemasaran itu ke debit sebesar 350 juta rupiah. Persediaannya masuk ke kredit sebesar 350 juta rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrieni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 dan soal nomor 4, yaitu menyusun kertas kerja utama pemeriksaan dan menyusun laporan keuangan hasil audit. Bisa dilihat di sini ada format kertas kerja utama pemeriksaan PT Robusta Pratama PT Roprap per 31 Desember 2015. Di sini ada nama akun, neraca awal, koreksi audit, laporan laba rugi, neraca audit. Nama akun dan neraca awal ini diambil dari soal neraca dan laporan laba rugi. Tinggal dimasukkan nama akun dan nominalnya. Tetapi di neraca awal, di laporan neraca, aset lancar dan aset tetap itu diposisikan di debit dan kecuali itu di kredit. Kemudian di bawahnya, laporan laba rugi, pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain itu diposisikan di kredit. Dan harga pokok pendapatan dan beban-beban itu diposisikan di debit. Maka didapatlah hasilnya 212.891 juta rupiah. Begitupun kredit. Kemudian koreksi audit. Koreksi audit ini diambil atau bisa dilihat di jurnal koreksi dan tinggal disesuaikan dengan akunnya. Salah satu contohnya yaitu nomor 1, beban ATK kantor pada bank. Dan itu tinggal disesuaikan saja debit kreditnya, begitupun seterusnya. Maka didapatlah hasilnya 3.002 juta rupiah, begitupun kredit. Kemudian laba rugi, sesuai dengan namanya, maka dihitung dari laporan laba rugi. Dan tinggal disesuaikan saja neraca awal dan koreksi audit jika sama-sama ada nominalnya. Seperti contoh pendapatan usaha, di mana neraca awal dikredit 125 miliar dan koreksi audit kredit 1.500.000 juta. Karena dia kredit sama kredit, maka itu ditambah dan hasilnya 126.500.000 juta dan diletakkan di posisi kredit. Jika dia tidak ada di koreksi audit atau di neraca awal saja, maka itu tinggal dipindahkan saja. Maka didapatlah di debitnya 118.922 juta rupiah dan di kreditnya 128 miliar. Karena dia tidak balance, maka dicarilah selisihnya untuk balance, yaitu kredit dikurangi dengan debit. 128 miliar dikurang 118.922 juta, hasilnya 9.078 juta. Kemudian neraca audit, sesuai dengan namanya, neraca audit itu sama saja seperti laporan laba rugi caranya, tetapi dia mengisinya di neraca saja.
Maka didapatlah hasilnya di debit 94.334 juta rupiah dan di kreditnya 85.256 juta rupiah. Karena kita ingin membalanskan, maka dicarilah selisihnya, yaitu 94.334 juta dikurang 85 miliar 2.560 juta, hasilnya 9.078 juta rupiah. Maka hasilnya pun balance. Kemudian ini adalah nomor 4, yaitu laporan keuangan, salah satunya laporan laba rugi. Format dan nama akunnya sama seperti soal. Hasil nominal ini diambil dari kertas kerja utama pemeriksaan yang tadi sudah dihitung. Maka didapatlah laba kotornya 26.500 juta rupiah. Kemudian beban ADM dan umumnya didapatlah hasilnya 16.450 juta rupiah. Kemudian pendapatan dan beban lainnya 500 juta rupiah. Maka didapatlah laba sebelum beban bunga banknya, yaitu 10.548 juta rupiah. Beban bunga bank 1.470 juta rupiah. Maka didapatlah laba perusahaannya, yaitu 9.078 juta rupiah. Kemudian ada laporan neraca, yaitu formatnya dan nama akun sama saja seperti soal, dan nominalnya diambil dari kertas kerja pemeriksaan yang telah dihitung tadi. Maka didapatlah jumlah aset lancarnya, yaitu 81.334 juta rupiah. Jumlah aset tetapnya 13 miliar. Dan jumlah penyusutannya yaitu 4.215 juta rupiah. Nilai buku aset tetap itu didapat dari jumlah aset tetap dikurang jumlah penyusutan. Hasilnya 8.785 juta, dan total aset semuanya adalah 90.119 juta rupiah. Kemudian di sebelah kanan kewajiban, jumlah kewajiban lancarnya yaitu 45.650 juta rupiah. Jumlah kewajiban jangka panjang 22.591 juta rupiah. Kemudian di ekuitas jumlahnya yaitu 21.878 juta rupiah. Total kewajiban dan ekuitas 90.119 juta rupiah. Dan itu pun balance dengan aset. Itulah hasil dari penjelasan saya nomor 3 dan nomor 4. Opini saudara akan dijelaskan oleh Lifta. Selanjutnya opini auditor. Kepada yang terhormat para pemegang saham PT Robusta Pratama atau PT Ropra, kami telah mengaudit neraca PT Robusta Pratama atau PT Ropra tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bahan bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapkan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan penting yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan dari PT Robusta Pratama atau PT Ropra per 31 Desember
2015 serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian nama akuntan register negara Desember 2015. Baiklah, itu saja dari hasil kami kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.